Membahas oligarki Kalimantan Selatan, tak bisa lepas dari pengaruh kuat seorang pengusaha elit yang dihormati di bumi lambung Mangkurat, yaitu Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan Haji Isam adalah pengusaha batu bara dan kelapa sawit dari batu licin. Cakupan bisnisnya menguasai daerah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Banjar, dan Kota Baru. Bermula dari supir truk pengangkut kayu, tukang tebang pohon hingga tukang ojek, lelaki berdarah Bugis ini kini menjelma menjadi pengusaha yang bisnisnya tersebar di sektor tambang, pelabuhan, transportasi, perkebunan, peternakan, infrastruktur, hingga jasa keamanan. Kemajuan bisnisnya tak bisa lepas dari perkenalannya dengan Johan Maulana, seorang penambang batubara Tionghoa Surabaya pada sekitar tahun 2000-an. Lewat bendera PT John Lynn Baratama, Haji Isam memulai bisnis sebagai kontraktor pelaksana tambang di PT Arutmin Indonesia, anak perusahaan PT Bumi Resources milik Bakri Group. Konglomerat yang disebut Tempo sebagai The Coal Capitalis ini memiliki perusahaan raksasa bernama PT John Lynn Group yang menaungi sekitar 60 anak perusahaan seperti PT John Lynn Baratama, PT John Lynn Marine and Shipping, dan juga PT John Lynn Air Transport. Ada juga PT Batu Licin Agro Sentosa, anak usaha PT Esan Agro Sentosa Group, subholding dari PT John Lynn Group, serta PT John Lynn Agro Mandiri yang bermain di industri kelapa sawit Kalimantan Selatan. Tak tanggung-tanggung, perusahaannya mengantongi izin hak guna usaha perkebunan sawit seluas 30.000 hektar dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman seluas 17.730 hektar. Dua anak Haji Isam, yakni Liana Saputri dan Joni Saputra, tercatat menjadi pemegang saham utama di PT Pradiksi Gunatama. Kepemilikan saham kakak beradik ini diperoleh melalui PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Raya dengan total saham sebesar 84,31%. Anak laki-laki Haji Isam, Joni Saputra, juga menjabat sebagai komisaris utama PT John Lynn Agro Raya sejak tahun 2022. PT JAR memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 hektar yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Dengan sederet jabatan tersebut, kekayaan Joni dan Liana Saputri sudah mencapai lebih dari 5 triliun di usia 20-an tahun. Selain bisnis, konglomerat yang juga pembalap off-road ini juga pernah masuk ke dunia politik sebagai Ketua Dewan Penasihat PAN Kalsel dan pernah menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin 2019. Walaupun saat ini tak lagi ikut politik, namun Haji Isam tetap punya pengaruh kuat dalam kancah perpolitikan di Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat Kalsel khususnya Batu Licin, Haji Isam dikenal dengan kedermawanannya. Menjelang akhir tahun 2022 saja, dia telah memberangkatkan umroh secara gratis bagi 870 warga Tanah Bumbu. Melalui Haji Isam Foundation, dirinya membagikan zakat dan sumbangan ratusan miliar yang menjangkau berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan-bantuan ke berbagai masjid, pesantren, dan rumah tahfiz. Nama besar Haji Isam dan perusahaannya tidak bisa dipungkiri telah menyerap lebih dari 60.000 karyawan dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Pada 2021, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri terbang ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan untuk meresmikan pabrik biodiesel yang didirikan oleh PT John Lynn Agro Raya milik Haji Isam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, berbagai kritik dan kasus yang melibatkan dirinya dan perusahaannya menjadi noda hitam yang tak akan pernah hilang. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Haji Isam adalah sosok yang nyaris tak tersentuh. Hampir semua pengusaha batu bara menyebut namanya dengan hati-hati karena segan dan takut. Namanya mulai menjadi bahan pergunjingan setelah dilaporkan ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dengan tuduhan bersekongkol dengan polisi untuk menghancurkan lawan-lawan bisnisnya. Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pernah menelusuri hubungan Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kapolda Kalsel 2015, dan sejumlah pejabat polisi dengan Haji Isam yang tengah berebut kontrak penambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Namun, pihak kepolisian dan Haji Isam membantah tudingan ini.
Haji Isam bersama dengan Ketua MPR, Bambang Susatyo, mendirikan PT Codeco Timber yang bermain di usaha pertambangan dan kayu. Diketahui, saham Junlin Group juga ada di perusahaan ini. Sayangnya, nama perusahaan ini tercoreng akibat beberapa kasus seperti perampasan lahan masyarakat adat Dayak di Meratus pada 2017, kriminalisasi terhadap wartawan, konflik perebutan lahan dengan pengusaha lain, serta melakukan penggusuran tanah warga Tanah Bumbu. Haji Isam disebut memiliki relasi yang dekat dengan para petinggi polisi dan pejabat daerah yang membuatnya begitu jauh dari jerat hukum. Perusahaan milik Haji Isam disebut banyak melakukan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan jurnalis yang bersuara terlalu berani mengusik bisnisnya. Muhammad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat dan Berantas News, ditangkap polisi atas tuduhan pencemaran nama baik setelah memuat konflik perebutan lahan antara warga dan perusahaan PT Multisarana Agro Mandiri milik Haji Isam. Haji Isam juga pernah disebut menjadi dalang pembunuhan seorang guru SD bernama Hadriansah pada tahun 2004. Kejadian ini tak terjadi beberapa lama setelah guru olahraga itu memprotes kegiatan perusahaan batubara milik Haji Isam. Pembunuhnya, Culin, hanya dihukum 4 bulan, dan Ardi alias Babak, yang turut serta dalam pembunuhan itu, hanya dipenjara 7 hari. Sedangkan Haji Isam, yang disebut Culin sebagai pemberi komando, bebas dari jeratan hukum. Dalam wawancara Tempo pada Juni 2010, Haji Isam menegaskan tak terlibat sama sekali dalam pembunuhan tersebut. Namun di lain pihak, Lilik Dewi, istri sang korban dan keterangan saksi, justru menyebut Haji Isam ada di lokasi kejadian bersama anak buahnya. Meski kasus ini pernah ditangani tim gabungan dari Mabes Polri pada 2012, namun hingga saat ini, kasusnya tak pernah selesai. Pada 2017, terjadi sengketa antara dua perusahaan besar di Kota Baru. Seteru ini melibatkan PT Sebuku Iron Lateretik Ores dan PT Multisarana Agro Mandiri. Lahan Silo Group di Pulau Laut bersebelahan dengan perkebunan sawit PT Multisarana Agro Mandiri milik Haji Isam. Pada pertengahan tahun 2017, PT MSAM mulai menanami kebunnya dengan sawit dengan dikawal pasukan Brimob, termasuk di lahan yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi PT Silo. Melihat PT MSAM yang dilindungi oleh Brimob, Silo Group kemudian mencari backingan ke tentara. Pada September 2017, bekas Komandan Jenderal Kopassus, Sunarko, diangkat menjadi Direktur Utama Silo Group. PT Silo akhirnya mendapatkan perlindungan dari militer, termasuk memperkerjakan tentara dalam pengamanan area tambang. Pada Oktober 2014, Vincent atau Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat menemukan 114 transfer mencurigakan senilai 100 juta US dollar dari sejumlah bank asing ke sejumlah rekening bank domestik. Di antara transaksi tersebut, ada transfer dana sebesar 710 miliar ke rekening PT Junlin Group dari perusahaan yang beralamat di negara suaka pajak. Vincent mengkategorikan transfer tersebut sebagai mencurigakan karena transfer tersebut melibatkan perusahaan cangkang di British Virgin Islands yang tidak bisa diidentifikasi. Belakangan, nama Haji Isam kembali disorot lantaran konsultan pajak PT Junlin Baratama, Agus Susetyo, menyuap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno sebesar 39 miliar rupiah untuk merekayasa laporan pajak tahun 2016-2017. Dalam perkembangan kasus ini, KPK menduga ada pihak yang sengaja menghilangkan barang bukti lantaran bukti penggeledahan di kantor PT Junlin Baratama lenyap. Komisi Pemberantasan Korupsi terus memburu barang bukti berupa berkas dan dokumen PT Junlin Baratama. Barang bukti terkait dengan kasus dugaan suap pajak di Kalimantan Selatan itu diduga dibawa kabur dengan sebuah truk. Setidaknya, ada 4 orang keluarga Haji Isam yang pernah atau masih berpolitik. Sebut saja Sabirinur, Gubernur Kalimantan Selatan 2 periode, Amran Sulaiman, Menteri Pertanian periode 2014-2019, Rusli, Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2021-2026, dan Sulaiman Umar alias Haji Umar, anggota DPR RI periode 2021-2024. Sabirinur adalah Gubernur Kalsel sekaligus paman dari Haji Isam. Sebelum menjadi gubernur, Sabirin pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Junlin Sasangga Banua, anak usaha Junlin Group, yang notabene adalah perusahaan keponakannya sendiri. Haji Isam juga sepupu dari Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian, yang menurut investigasi Tempo, ikut memuluskan izin perusahaan gula milik Haji Isam di Bombana, Sulawesi Tenggara.
Amran disebut turun langsung ke daerah mengurus berbagai administrasi dan meminta Pemda memuluskan izin PT Prima Alam Gemilang, anak usaha PT John Lynn Batu Mandiri milik John Lynn Group. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pabrik gula Bombana, Gulata, PT Prima Alam Gemilang. Hari ini, sekali lagi, saya resmikan. Muhammad Rusli adalah kakak dari Haji Isam, seorang mantan pengusaha yang saat ini melenggang menjadi wakil bupati Tanah Bumbu. Sedangkan Sulaiman Umar adalah adik ipar Haji Isam yang sempat menjabat sebagai anggota DPR RI lalu mengundurkan diri. Sudah menjadi rahasia umum jika pengusaha dan pejabat memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Biaya politik yang tinggi memaksa para politisi untuk mendekati pemilik korporasi demi mendapat sokongan dana kampanye. Haji Isam adalah penyokong utama dan salah satu pendana kampanye pamannya, Sabirin Nur, dalam Pilgub Kalsel 2015 yang saat itu berpasangan dengan Rudi Resnawan. Dari laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU Kalsel, tim kampanye Sabirin Nur mengeluarkan dana mencapai 9,9 miliar. Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah agar pilkada yang kita laksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan ini benar-benar melahirkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Pada pilkada tahun 2020, Sabirin kembali terpilih sebagai gubernur Kalsel dengan pasangan barunya, Muhyiddin. Muhyiddin adalah pengusaha batu bara yang memiliki saham di PT Binuang Jaya Mulia serta pernah menjadi wali kota Banjarmasin periode 2010-2015. Muhyiddin juga pernah ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka kasus suap senilai 3 miliar kepada Bupati Tanah Laut Adriansah terkait izin tambang miliknya. Namun, kasus dihentikan pada 2014 karena alat bukti kurang lengkap. Zairullah Azhar, politisi Kalsel, juga punya relasi dan hubungan saling menguntungkan dengan Haji Isam. Tahun 2010, Zairullah mencalonkan diri dalam Pilgub Kalsel berpasangan dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Haji Isam menjadi bendahara tim pemenangan kala itu. Tahun 2021, Zairullah Azhar kembali terpilih menjadi Bupati Tanah Bumbu berpasangan dengan kakak Haji Isam, Rusli. Saat ini, Kalimantan Selatan dipimpin oleh keluarga dan pengusaha tambang batu bara dan sawit. Selain keponakan, Haji Isam juga menjadi kekuatan di balik kekuasaan Gubernur Sabirin Nur. Wakil Bupati Tanah Bumbu, Rusli, adalah kakak dari Haji Isam dan juga masih ada hubungan keluarga dengan Sabirin. Wakil Gubernur Kalsel, Muhyiddin, adalah pengusaha dan pemilik perusahaan tambang batu bara. Anak Muhyiddin, Karmila Muhyiddin, adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Mertua Kamila, Suripno Sumas, adalah juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Suami Karmila, Hari Wijaya, kini menjadi anggota DPRD Banjarmasin. Dan saudara Hari Wijaya, yang berarti ipar Karmila, Dedi Sopyan, juga adalah anggota DPRD Banjarmasin. Ini tentu bukan seluruhnya, namun setidaknya memberikan gambaran bahwa penguasa dan pengusaha selalu berjalan beriringan menuju satu hilir yang sama, yaitu uang dan kekuasaan. Membahas jaring oligarki Lampung, tak bisa lepas dari nama konglomerat besar yang punya pengaruh luar biasa di Lampung, bernama Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf tercatat sebagai orang terkaya ke-44 versi majalah Globe Asia tahun 2018 dengan kekayaan sekitar 14,2 triliun rupiah. Pengusaha yang mendapat julukan Raja Gula ini adalah pemilik perusahaan gula raksasa di Lampung bernama Sugar Group Companies. Sugar Group Companies yang berdiri sejak tahun 1975 awalnya merupakan salah satu jaring bisnis Salim Group. Perusahaan ini kemudian dibeli PT Garuda Pancarta milik Gunawan Yusuf, termasuk lahan seluas 52.000 hektar di Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah pada 2001. Di bawah kendalinya, Sugar Group memiliki kebun tebu seluas 62.000 hektar hingga menjadikannya sebagai pabrik gula terbesar di Indonesia. Sugar Group Company setidaknya memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, dan PT Indo Lampung Distillery. Produk utama perusahaan ini adalah gula kristal putih bermerek Gulaku, yang sudah sangat terkenal dan menjadi pilihan utama untuk konsumsi masyarakat secara luas. Sayangnya, Raja Gula dan korporasinya beberapa kali terlibat dugaan skandal seperti penipuan, pencucian uang, pengembangan pajak, konflik dan sengketa lahan dengan masyarakat, hingga kebakaran hutan. Toh Keng Siong, seorang pengusaha, pernah melaporkan Gunawan Yusuf terkait dengan dugaan penipuan dan pencucian uang pada 2004. Dari tahun 1999 hingga 2002,
Toh Keng Siong, Direktur Everchange Company, mengucurkan dana investasi sebesar 136 juta US dollar ke PT Makindo, sebuah perusahaan sekuritas milik Gunawan Yusuf. Baru beberapa kali membayarkan imbal hasil usaha, Makindo disebut kabur dari tanggung jawabnya. Akhirnya, di tahun 2004, Toh Keng Siong melaporkan Gunawan Yusuf dan Makindo ke Mabes Polri. Tapi, penyelidikan atas laporannya dihentikan polisi dengan alasan bukan tindak pidana. Pada 2018, Toh Keng Siong kembali melaporkan Gunawan Yusuf dalam kasus penipuan dan dugaan tindak pidana pencucian uang. PT Makindo milik Gunawan Yusuf juga disebut pernah tersangkut tunggakan pajak. Nilainya mencapai 494 miliar rupiah yang merupakan akumulasi dari tunggakan pajak yang belum dibayarkan sejak Maret 2003. Perusahaan gula milik Gunawan Yusuf disebut kerap bersengketa dengan masyarakat perkara lahan. Pada 2011, Bupati Tulang Bawang mengadukan sengketa tanah di wilayahnya kepada Komisi 2 DPR RI. Tanah masyarakat di 4 kecamatan diserobot oleh perusahaan Sugar Group Companies untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan tebu. Data luas tanah yang dikuasai Sugar Group Companies dengan izin usaha yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang pada 2004 juga berbeda. Sengketa lahan antar perusahaan dan warga ini juga sampai menimbulkan pertumpahan darah, bahkan korban nyawa pada konflik yang terjadi pada 2005. Pada 2012, sekitar 300 warga dari 3 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang menduduki pintu gerbang Sugar Group Companies dan menuntut perusahaan gula itu melakukan pengukuran ulang lahan dan mengembalikan lahan seluas 7.000 hektar milik warga. Pada 2017, kepemilikan lahan PT Sugar Group Companies kembali menuai permasalahan. Kali ini menyangkut tudingan kepemilikan lahan milik masyarakat Kecamatan Gedung Menang, Kabupaten Tulang Bawang. Sugar Group dituding telah melakukan penguasaan lahan tanpa izin masyarakat, yakni dengan cara memasukkan lahan milik masyarakat sebagai bagian kawasan hak guna usaha PT Indo Lampung Perkasa dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur, yakni anak perusahaan dari Sugar Group. Pada 2022, warga Tulang Bawang kembali berunjuk rasa di depan kantor Pemda Tulang Bawang atas sengketa tanah yang ada di lokasi Sugar Group Companies. Warga menuntut perusahaan gula terbesar di Lampung itu melakukan pengukuran ulang lahan dan mengembalikan lahan seluas 16.000 hektar milik warga. Pada 2015, ada 49 perusahaan yang dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak membayarkan THR pada karyawannya. Sugar Group Companies termasuk di dalamnya, walau akhirnya berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, 2 anak perusahaan Sugar Group, PT Sweet Indo Lampung dan Indo Lampung Perkasa, juga pernah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan dan hutan pada 2019. Polda Lampung yang ditangani yaitu ada 2 korporasi ya. Yang pertama adalah PT SIL ya, divisi 3. Itu PT SIL itu sekitar 180 hektar, 180,4 hektar. Yang kedua, lahan perkebunan PT Indo Lampung Perkasa seluas 130 hektar. Layaknya seorang pengusaha besar yang punya banyak kepentingan, Gunawan Yusuf mendekati para politisi dan pejabat elit untuk mempertahankan pengaruh dan bisnisnya. Gunawan Yusuf disebut menjadi salah satu penyokong Partai Demokrat dan mendukung SBY sebagai capres pada 2004. Kedekatan Gunawan Yusuf dengan SBY semakin terlihat saat mereka melakukan uji coba mobil bioetanol di PT Indo Lampung Distillery milik Gunawan Yusuf pada 2007. Terlepas dari kasus dan skandal Sugar Group, korporasi ini rutin menjadi penyokong dana dalam pemilu kada di Provinsi Lampung, baik pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur. Perusahaan gula ini bahkan punya kuasa mempengaruhi konstelasi politik di daerah tersebut. Keterlibatan perusahaan dalam pemilihan kepala daerah memang bukan hal baru di Indonesia. Di Lampung, Sugar Group Companies sudah menjadi penyokong kampanye salah satu kandidat gubernur sejak Pilgub Lampung 2014. Dalam sejumlah kesempatan, sejumlah petinggi Sugar Group Companies bahkan tampil langsung di hadapan masyarakat saat masa kampanye berlangsung. Pada 2014, Rido Fikardo didukung penuh oleh Sugar Group. Ayah Rido, Muhammad Fauji Toha adalah petinggi di Sugar Group. Sedangkan Vice President Sugar Group, Purwanti Lee, selalu mendampingi dalam setiap kampanye-kampanye mahal melalui gelaran wayang dan konser musik artis ibu kota. Pada Pilgub selanjutnya, Sugar Group berpindah haluan dari Rido Fikardo ke mantan Sekda Prof Lampung, Arinal Junaidi. Alhamdulillah, ini saatnya Lampung Timur maksimal pembangunannya melalui pilkada. Gubernur kita harus menang untuk membangun Lampung. Purwanti Lee, petinggi Sugar Group, juga kerap mendampingi Arinal dalam kampanyenya, hingga pasangan Arinal dan Nunik mampu memenangkan Pilgub Lampung 2018.
Para bos gula dan kepala daerah di Lampung juga kompak mendukung penuh Jokowi Ma'ruf Amin dalam kampanye yang diadakan dengan meriah pada Pilpres 2019. Bos Sugar Creep Company, Nyonya Lee Purwanti, disebut-sebut dalam persidangan perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa ex-Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Pada 2021, KPK memanggil Purwanti Lee dan Wakil Gubernur Lampung, Nunik, terkait kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Dalam fakta persidangan, nama petinggi Sugar Group ini disebut terkait mahar politik untuk mendapat dukungan Partai Kebangkitan Bangsa demi mengusung pasangan Arinal Nunik di Pilgub 2018 yang lalu. Keterlibatan perusahaan dalam konstelasi politik di Lampung disinyalir untuk mempertahankan dan memuluskan ekspansi bisnis. Di lain sisi, para calon kepala daerah juga membutuhkan modal besar untuk meraih dukungan dan memenangkan kontestasi. Di Lampung, dukungan dari pabrik gula raksasa menjadi sebuah jaminan. Mereka yang mendapat dukungan dipastikan dengan mudah meraih kursi kemenangan. Membahas jaring oligarki Kalimantan Tengah tak bisa lepas dari satu nama besar yang dihormati dan punya pengaruh kuat di Kalimantan Tengah, yaitu Abdur Rasyid. Abdur Rasyid atau kerap disapa Haji Rashid adalah pengusaha sukses dan crazy rich asal Kalimantan Tengah. Ia termasuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2018 menurut majalah Forbes dengan total kekayaan saat itu sebesar $600 juta atau lebih dari 8 triliun rupiah. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai anggota MPR fraksi utusan daerah Kalimantan Tengah dari Partai Golkar. Abdur Rasyid adalah pemilik perusahaan nasional bernama PT Citra Borneo Indah Group. Perusahaan yang berpusat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ini bergerak di berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pelayaran, perhotelan, bank pengkreditan rakyat, hingga peternakan. Pada sektor perkebunan, PT CBI memiliki 7 anak perusahaan, salah satunya PT Sawit Sumber Mas Sarana. PT Sawit Sumber Mas Sarana mengelola lahan seluas lebih dari 115.000 hektar hingga menjadikannya salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Namun, perusahaan Rasyid ini juga pernah mendapatkan kritik dari beberapa lembaga lingkungan seperti dalam laporan yang diterbitkan oleh Profundo dan Climate Advisor pada 2013 yang menyatakan bahwa PT Sawit Sumber Mas Sarana tidak memberikan keterangan yang lengkap kepada calon investor terkait konflik lahan, penebangan ilegal, serta perdanaan perbankan yang tidak transparan. Jejaring bisnis yang menggurita dan kepemilikan perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadikan Abdur Rasyid sebagai raja lokal dan punya pengaruh luar biasa di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Waringin Barat. Anak-anak Rasyid turut melanjutkan karir bisnis di perusahaannya. Monica Putri Rasyid kini menjabat sebagai Wakil Direktur Marketing PT Citra Borneo Utama, anak perusahaan PT Sawit Sumber Mas Sarana. Sedangkan Jerry Borneo Putra merupakan komisaris PT Citra Borneo Utama dan pemegang saham PT Citra Borneo Indah dan PT Sawit Sumber Mas Sarana. Anaknya yang lain, Jamie Adriano Rasyid, memiliki perusahaan kayu bernama PT James Wood Alam Semesta, sedangkan Ernest Desidis Trisna menjabat sebagai bendahara Abdur Rasyid Foundation. Melalui perusahaannya, Rasyid telah membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan ribu karyawan. Rasyid juga dikenal sebagai pengusaha yang dermawan. Keluarga besarnya mendistribusikan ratusan ton beras zakat untuk masyarakat kabupaten kota di Kalimantan Tengah setiap bulan Ramadan. Melalui Abdur Rasyid Foundation, ia memberi bantuan untuk tim penanganan COVID Kalimantan Tengah, serta memberikan bonus kepada para atlet Kalimantan Tengah yang meraih medali di PON Papua. Sayangnya, prestasi dan kedermawanannya tidak bisa menutupi kejahatan masa lalu yang telah ia lakukan. Beberapa laporan dan investigasi dari lembaga dan aktivis lingkungan menyebutnya sebagai perampok kayu, gembong pembalakan liar, dan mafia hutan. Sebelum menjajaki bisnis kelapa sawit, Abdur Rasyid lebih dulu dikenal sebagai pengusaha kayu. Menurut investigasi AIA dan Telapak dalam laporan yang berjudul The Final Cut pada tahun 1999, Abdur Rasyid bertanggung jawab atas rusaknya Taman Nasional Tanjung Puting. Tanjung Puting adalah taman nasional yang menjadi habitat dan kawasan konservasi orangutan terbesar di dunia. Dengan area seluas 300.000 hektar, Tanjung Puting menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati dan cagar biosfer dunia.
Namun, Tanjung Puting juga dihadapkan dengan ancaman serius seperti perkebunan kelapa sawit, penambangan emas, kebakaran hutan, dan penebangan liar. Puluhan penebang liar, truk-truk, kapal tongkang, dan rakit-rakit kayu bebas keluar masuk menebang dan mengangkut kayu langka dari Taman Nasional. Salah satu perusahaan yang disebut melakukan praktek tersebut adalah perusahaan milik Abdur Rashid bernama Tanjung Lingga Group. Tanjung Lingga Group adalah perusahaan yang menjarah kayu secara ilegal di Taman Nasional Tanjung Puting pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Tanjung Lingga adalah perusahaan keluarga Rashid, di mana istrinya, Nuriyah, dan keponakannya, Sugianto Sabran, pernah duduk di jajaran direksi. Menurut investigasi Tempo, Rashid diperkirakan menguasai 95% kawasan penebangan hutan di Tanjung Puting. Melalui koneksinya dengan para pejabat pemerintahan, polisi, dan militer, Rashid dapat menjarah kayu ramin yang bernilai tinggi di Taman Nasional dengan leluasa tanpa tersentuh hukum. Bisnis ilegal pencurian dan penyeludupan ini mampu meraup sekitar 300 miliar per tahun. Pabrik-pabrik Tanjung Lingga mengolah kayu ramin hasil curian dari Taman Nasional dan kemudian diekspor ke Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Amerika Serikat. Telapak Indonesia dan IAE mengunjungi dan bertemu dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Di sana kami meminta Gubernur Kalimantan Tengah atau pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk bertindak terhadap illegal logging yang terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting. Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Rapiudin Hamarung, berjanji bahwa pemerintah daerah Kalimantan Tengah akan bertindak tegas dan menangani secara serius permasalahan illegal logging di Taman Nasional Tanjung Puting. Pemerintah daerah Kalimantan Tengah juga seolah tutup mata. Gubernur Kalimantan Tengah saat itu, Rafiuddin Hamarung, justru mengeluarkan izin konsesi hutan kepada Abdur Rashid. Kakak Abdur Rashid, Ruslan, yang juga terlibat dalam bisnis kayu, justru diangkat gubernur sebagai ketua komisi khusus yang mengawasi pengelolaan Taman Nasional Tanjung Puting. Pencurian kayu terus berlanjut hingga periode gubernur selanjutnya, yaitu Asmawi Agani. Asmawi Agani sendiri tidak bisa lepas dari kuasa Rashid. Gary Van Klinken dalam sebuah makalah akademis menyebut Abdur Rashid menjadi salah satu pendana kampanye terbesar bagi Asmawi. Akibat aktivitas ilegal ini, nama Abdur Rashid masuk dalam daftar 18 cukong kayu yang diduga melanggar hukum oleh Departemen Kehutanan pada Oktober tahun 2000. Namun, Abdur Rashid tak pernah tersentuh hukum, bahkan ia berada di atas hukum. Sekjen Departemen Kehutanan kala itu, Suripto, mempublikasikan daftar 18 pelaku illegal logging terbesar di Indonesia. Nama Abdur Rashid masuk dalam daftar tersebut. Pada Juli tahun 2000, hak kekebalan anggota MPR Abdur Rashid dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena diduga mendalangi penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting. Namun, alih-alih dilakukan upaya penyidikan yang serius oleh kepolisian dan kejaksaan, kasus Abdur Rashid justru ditutup karena dianggap kurang bukti. Pada Agustus tahun 2000, sebuah kapal milik Lingga Marintama, anak perusahaan Tanjung Lingga, ditahan di lepas pantai Provinsi Riau akibat mengangkut kayu tanpa disertai dokumen yang diperlukan. Namun, kasus ini tidak pernah dibawa ke pengadilan dan kapal tersebut dibebaskan karena setelah penahanan, dokumen-dokumen pengangkutan muncul secara tiba-tiba. November tahun 2001, 3 kapal kargo Cina tertangkap basah oleh patroli Angkatan Laut Indonesia ketika membawa kayu bulat tanpa disertai dokumen resmi. Menurut investigasi EAE dan Telapak, kapal-kapal ini digunakan Tanjung Lingga untuk menyelundupkan kayu ilegal. Namun, kepolisian justru menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3. Petinggi polisi kala itu, Brigjen Suyitno Landung, menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut tidak dapat ditahan karena tidak ada bukti bahwa ketiga kapal tersebut digunakan untuk mengangkut kayu. Padahal, kapal tersebut ditahan di Jakarta selama 5 bulan, lengkap dengan muatan kayu ilegal. Pihak berwenang sempat melakukan serangkaian tindakan tegas baik terhadap penebang maupun pengolah kayu, tapi bisnis Rashid tetap berjalan mulus dan tak pernah tersentuh. Setelah namanya tercantum dalam daftar buronan cukong kayu, Rashid lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis kayunya.
Ia kemudian lebih fokus ke sektor kelapa sawit, hingga akhirnya memiliki salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Selain terlibat pencurian dan penjualan kayu ilegal, perusahaan Rashid juga makin tercoreng akibat kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat Rashid. Pada bulan Januari tahun 2000, Ambrosius Ruindriarto dari Telapak dan Faith Doherty, peneliti senior dan aktivis AIA, pergi ke Tanjung Puting untuk melihat keadaan penebangan liar di sana. Mereka dibawa ke suatu ruangan di mana Direktur Tanjung Lingga sekaligus sepupu Rashid, Sugianto Sabran dan EN Juhairah, serta sekelompok orang tak dikenal telah menunggunya di sana. Di sana, Sugianto menyerang Ruindriarto, memukul dan menendangnya. Ia juga menyerang Doherty hingga jari tangannya patah dan persendiannya luka. Saudara kandung Rashid, Ruslan, masuk kantor dan ikut memukuli Ruindriarto. Sugianto bahkan sudah mengeluarkan pistol dan mengancam akan membunuh Ruindriarto. Dalam wawancara dengan Tempo pada tahun 2002, Sugianto tidak membantah pernah melakukan penyiksaan tersebut. Ia menyebut mereka beruntung tidak dibunuh karena sudah masuk perusahaan tanpa izin dengan menyamar sebagai pembeli kayu. Akibat kasus penyiksaan ini, Sugianto Sabran dihukum percobaan penjara 1,5 bulan. Abi Kusno Nahran, seorang aktivis, wartawan, dan pernah menjadi anggota DPD Kalteng, pernah melakukan investigasi illegal logging di Tanjung Puting. Setelah menerbitkan tulisan kasus penyelundupan kayu ke Cina yang diduga melibatkan Abdul Rashid, ia dan asistennya diserang orang-orang tak dikenal dengan tombak, mandau, dan larutan asam di Pangkalan Bun pada November tahun 2001. Mereka berdua selamat, tapi Abi Kusno harus rela kehilangan 4 jari tangan kirinya dan tulang tangan kanannya patah. Beberapa pihak menyebut penyerangan ini dilakukan oleh orang-orang suruhan Rashid, walaupun Rashid membantah keterlibatannya. Pihak Aliansi Jurnalis Independen atau AJI justru menyebut penyerangan terhadap Abi Kusno terjadi bukan karena kewartawanannya, namun karena Abi dinilai wartawan yang tidak benar. Abi dicurigai melakukan sesuatu yang salah dan dibalas oleh orang-orang yang dirugikannya. Aji memilih mendiamkan kasus ini. Kasusnya tak dianggap sebagai kekerasan terhadap wartawan, walau tak menutup kemungkinan ia sedang melakukan kerja jurnalisme atau setidaknya menyalahgunakan jurnalisme. Dalam wawancara Tempo, Sugianto Sabran menyebut tuduhan penjarahan kayu Taman Nasional adalah serangan politis kepada Rashid. Sugianto juga membantah soal pencurian kayu Ramin di Tanjung Puting oleh Lingga Group. Antara tahun 1990 hingga 2000, Tanjung Lingga Group terlibat pencurian dan penjualan kayu secara ilegal, penyiksaan terhadap aktivis lingkungan, serta merusak hutan Taman Nasional. Namun, alih-alih mendapatkan hukuman, Abdul Rashid justru diusulkan Golkar sebagai anggota MPR utusan daerah Kalimantan Tengah, sedangkan Direktur Tanjung Lingga sekaligus keponakan Abdul Rashid, Sugianto Sabran, kini melenggang menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Selain seorang pengusaha kelas kakap, keluarga besar Abdul Rashid adalah pemain politik dan elit penguasa Kalimantan Tengah. Keponakan Abdul Rashid, Sugianto Sabran, kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah selama 2 periode sejak 2016. Politisi PDIP yang pernah duduk di kursi DPR menangani sektor kehutanan dan pertanian ini sebelumnya adalah pengusaha kayu dan Direktur Tanjung Lingga Group, perusahaan yang menjarah kayu di Taman Nasional Tanjung Puting. Sugianto Sabran awalnya lebih dikenal dengan nama Yusuf Sugianto. Dia termasuk pengusaha yang kerap bermasalah dengan hukum. Dia pernah masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus illegal logging. Sugianto sempat menikah dengan artis Ussy Sulistyawati pada tahun 2005, namun pernikahan mereka kandas pada tahun 2006. Sugianto juga pernah berseteru dengan mantan pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto sejak 2010 hingga 2015 akibat kisruh Pilkada Kota Waringin Barat, di mana ia yang saat itu mencalonkan diri menjadi bupati harus kehilangan kemenangan karena digugat ke MK oleh lawannya. Pada tahun 2019, Komisi Disiplin PSSI memberi teguran keras kepada Sugianto Sabran karena melempar botol ke arah lapangan dalam pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Kalteng Putra
karena kecewa dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Istri Sugianto, Yulistira Ivo Azhari, kini menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah periode 2001 hingga 2024, sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kakak Abdul Rashid, Muhammad Ruslan, kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar 2 periode hingga tahun 2025. Selain itu, Ruslan adalah pemilik dari PT Tanjung Mentobi Group, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan istri Ruslan, Nur Hidayah, pernah duduk di DPRD Kota Waringin Barat. Kemudian Nur Hidayah menjadi bupati wanita pertama di Kalimantan Tengah sebagai Bupati Kota Waringin Barat. Ia juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Kota Waringin Barat periode 2021 hingga 2025. Keponakan Abdul Rashid, Hendra Lesmana, menjabat sebagai Bupati Lamandau periode 2018 hingga 2023. Selain itu, Hendra Lesmana juga ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lamandau. Sedangkan istri Hendra Lesmana, Rusdianti, menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamandau. Keponakan Abdul Rashid yang lain, Agustiar Sabran, adalah anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024, sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah 2 periode hingga tahun 2026. Keluarga Abdul Rashid secara konstan masih menempati posisi penting di pemerintahan Kalimantan Tengah. Tidak ada yang salah dengan itu selama membawa kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan daerah. Namun, sudahkah itu terwujud?